Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 7 Oktober 2021, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yeremia 18 ayat yang keempat dan ayat yang keenam yang berkata demikian. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini 7 Oktober 2021 yang saya beri judul Didaur ulang oleh Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, 2 ayat tadi sesungguhnya merupakan bagian yang Tuhan tunjukkan kepada Nabi Yeremia ketika Tuhan menyuruh dia pergi ke tukang periuk yang sedang membentuk bejana. Jadi di dalam ayat 4 itu Tuhan menegaskan bahwa jika bejana di tangan tukang periuk itu rusak, maka tukang periuk itu akan membentuk bejana lain menurut pemandangannya. Dan Tuhan kita adalah seperti tukang periuk, saudara dan saya adalah bejana di tangannya. Jadi ketika terjadi kerusakan dalam hidup saudara dan saya, maka sang tukang periuk itu, sang pencunan itu akan memilih mendaur ulang saudara dan saya. Saya punya 3 poin yang mau saya share hari ini buat saudara. Bagaimana Allah mendaur ulang saudara dan saya, orang-orang pilihannya untuk melakukan tugas pekerjaan yang Allah kehendaki di muka bumi ini. Kita mau lihat yang pertama, yaitu Allah mendaur ulang rohani seseorang. Yang pertama itu kita bisa lihat di dalam Yohanes 4 ayat 18 dan ayat yang ke-39. Itu berbicara tentang kisah perempuan Samaria yang bertemu dengan Yesus di sumur Yakub. Yesus yang bertemu dengan dia di sumur Yakub. Di sana kalau kita melihat perbincangan antara Yesus dengan perempuan Samaria, di sana Yesus melakukan daur ulang terhadap perempuan Samaria itu. Kita bisa lihat di ayat 18 bagaimana Yesus membabat dosanya sebagai perempuan yang punya 5 suami, hidup dalam persinahan, hidup dalam percabulan, dan Yesus kemudian membongkar dosanya di sumur Yakub itu. Apakah perempuan Samaria ini marah ketika Yesus membongkar dosanya? No. Karena perempuan ini siap didaur ulang rohaninya oleh Yesus. Dan kemudian akhir dari pembicaraan Yesus dengan perempuan Samaria itu, akhirnya perempuan itu meninggalkan tempayangnya. Alkitab bilang dia meninggalkan tempayangnya lalu dia pergi ke kota. Apa yang dia lakukan di sana? Dia pergi bersaksi bahwa Yesus adalah benar-benar nabi karena bisa mengetahui dosa-dosanya, dan di situ terjadi daur ulang sudah benar-benar nyata. Perempuan itu yang rohnya hidup dalam persinahan, dia berubah memiliki roh kesaksian tentang Kristus. Dia bersaksi tentang Kristus sehingga Alkitab berkata dalam Yohanes 4 ayat 39, orang-orang yang mendengar perkataan perempuan itu kemudian datang dan percaya kepada Yesus. Keren kan saudara? Yesus mendaur ulang rohani perempuan Samaria itu di sumur Yakub. Prosesnya benar-benar terjadi ketika Yesus membongkar dosanya, dan perempuan itu rela dibongkar dosanya, dibuang bagian-bagian yang rusak itu, lalu Yesus gantikan dengan roh kesaksian yang Yesus punya di dalam perempuan itu. Dia berubah menjadi bejana yang dahsyat, yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Saudara dan saya harus melihat bahwa ketika
ketika bejana yang rusak itu, rohani perempuan itu yang rusak itu, yang sudah tidak bernilai di mata orang lain, diubah Yesus menjadi bejana yang luar biasa, memiliki roh kesaksian Kristus sehingga dia dipercaya oleh banyak orang dan orang datang kepada Yesus. Poin yang kedua, Tuhan mendaur ulang bukan saja rohani saudara dan saya seperti perempuan Samaria itu, tapi di poin 2 dia mendaur ulang karakter dan tingkah laku saudara dan saya. Kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul 9 bagaimana kehidupan seorang Saulus yang penuh dengan kejahatan, hidup dengan menangkap banyak orang yang percaya kepada Tuhan dan membunuh mereka. Tapi kemudian ketika dia berjalan di depan kota Damsyik, tiba-tiba Tuhan melakukan satu sistem untuk mendaur ulang Saulus. Tuhan membuat dia menjadi buta dengan sinar yang menyinari dia di depan kota Damsyik itu. Dan kemudian selama 3 hari dia ada dalam kebutaan. Tapi Tuhan kemudian mengutus Rasul Ananias untuk pergi menumpangkan tangan. Dan kemudian melihatlah Saulus, dan ending dari cerita kisah Saulus ini kemudian Tuhan memakai Paulus, Tuhan mengganti dia menjadi Paulus. Dia kemudian dipakai Allah luar biasa untuk mendirikan jemaat-jemaat Tuhan, memberikan terobosan untuk membangun jemaat-jemaat Tuhan di beberapa kota, di beberapa tempat, dan kemudian dia memenangkan banyak orang untuk Kristus. Perbuatannya yang jahat, karakternya yang jahat didaur ulang oleh Yesus dengan laser sinar kemuliaan Allah. Bagaimana matanya buta, dan disitulah kemudian Allah mendaur ulang kehidupan, karakter, kelakuan Saulus. Dia berubah menjadi Paulus yang luar biasa, yang mau mati bagi Kristus, yang menderita bagi Kristus. Dan bahkan melalui firman-firman yang dia tulis, saudara dan saya sampai hari ini masih diberkati. Itu luar biasa bagaimana Allah mendaur ulang karakter dan kelakuan Paulus menjadi orang yang luar biasa. Yang ketiga dan yang terakhir, yaitu Tuhan juga mendaur ulang iman seseorang, iman saudara dan saya. Kita bisa lihat dalam kisah Petrus, Simon Petrus ketika Yesus ditangkap, kemudian Simon melakukan penyangkalan terhadap Yesus sampai 3 kali. Tapi itu karena apa? Karena imannya goncang, kerusakan imannya tidak tangguh, imannya tidak kuat. Kemudian Yesus berkata, aku telah berdoa kepada kamu supaya imanmu tidak gugur. Kemudian iman Petrus didaur ulang oleh Yesus. Kenapa? Kalau kita lihat kemudian di dalam Matius 16 ayat 18, Yesus katakan, kamu tidak disebut lagi Simon tapi Petrus, karena Yesus bilang, karena Yesus akan membangun jemaat di atas pelayanan Petrus yang adalah batu karang, sehingga Allah maut tidak akan bisa menguasainya. Artinya Yesus sudah mulai mengubah iman Petrus menjadi iman yang bertahan, iman yang tidak mudah rapuh, iman yang tidak goyah ketika ancaman datang, intimidasi datang, tantangan datang. Dan kemudian itu terjadi. Petrus menjadi seorang yang luar biasa, menggembalakan domba-domba yang Yesus percayakan kepadanya. Terjadi daur ulang dengan bejana yang baru, dengan fungsi yang baru, dengan nilai yang sangat dahsyat. Tuhan mau katakan buat saudara dan saya hari ini, mungkin hari-hari ini apakah iman kita sedang mengalami goncangan ketika situasi sedang sulit, tapi Tuhan mau katakan Tuhan sanggup mendaur ulang iman saudara dan saya menjadi kuat seperti Petrus. Mungkin hari ini karakter kelakuan kita sedang tidak beres, sedang rusak untuk hal apa saja seperti Saulus, tapi Tuhan katakan dia sanggup mendaur ulang kehidupan, karakter dan tingkah laku kita menjadi baik, menjadi bejana yang luar biasa untuk dia pakai seperti dia memakai Paulus. Mungkin ada di antara saudara yang mendengar firman ini dan berkata, saudara,
saudara sedang mengalami kerusakan rohani. Mungkin saudara bukan memiliki rohani yang sama seperti perempuan Samaria, roh percabulan, roh persinahan, tapi roh lain yang merusak kehidupan roh saudara, roh yang bukan datang dari Tuhan. Tapi hari ini Tuhan berkata dia sanggup mendaur ulang roh kita seperti dia mendaur ulang rohani perempuan Samaria, memiliki roh kesaksian yang luar biasa, sehingga lewat perkataannya, roh kesaksian yang dia nyatakan, orang dapat datang kepada Yesus. Tuhan mau saudara dan saya belajar dari 3 peristiwa ini, bahwa ketika Tuhan adalah tukang periuk, pencunan, saudara dan saya adalah bejana di tangannya. Suatu hari jika ada yang rusak dalam hidup kita, dia sanggup mendaur ulang itu menjadi bejana yang baru, bejana yang mahal, bejana yang bernilai, dan dipakai dahsyat untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam siap didaur ulang oleh Tuhan. Amin.